Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode bahas-bahas ya. Jadi ini adalah bahas-bahas terakhir di tahun 2020 sebelum nanti kita bakal melanjutkan episode 17 Kamen Rider Saber tahun depan mulai 10 Januari 2021. Jadi untuk episodenya nanti mendatang ini bakal libur 2 minggu dulu teman-teman ya, no pertanyaan lagi. Dan sebelum memulai bahas-bahas ini, terima kasih banyak buat Shogun.id yang sudah mensponsori video anak kali ini dengan case Emotional Dragon. Wow. Jadi ini form eksklusifnya si Saber yang bakal keluar di movie-nya, tapi di sini Ana udah dapet case-nya aja dan ini masih segel teman-teman ya. Dan ini jenis case-nya ini keren banget, kayak glossy hard case gini teman-teman ya. Jadi langsung aja Ana buka teman-teman tuh. Wah, kinclong banget ya tuh. Wah, Emotional Dragon. Langsung aja Ana pasangkan di HP, bakal sekeren apa? Wis, keren banget. Di sini ada kayak karbon-karbonnya gitu loh. Wow, keren banget jadi ya. Terima kasih banyak buat Shogun.id yang sudah memberikan anak case keren ini. Jadi kalau kalian mau juga silahkan kalian langsung aja kunjungi Shogun.id untuk link pembeliannya ada di deskripsi teman-teman. Langsung saja kita bakal bahas Kamen Rider Saber episode 16. Ini adalah bahas-bahas terakhir kita di tahun 2020 ini. Pas banget di tanggal 31 Desember 2020. Jadi di sini juga Saber juga memasuki arc baru. Jadi Megiddo di sini juga tidak menyerah dengan tujuan mereka, teman-teman. Jadi di sini mereka tetap ingin mencapai tujuan mereka dengan cara yang baru, alternatif lain bisa dibilang. Yang agak disayangkan mungkin kematian si Calibur di episode 15 kemarin ini tidak berdampak apa-apa terhadap para Megiddo ini, teman-teman ya. Jadi kalau memang si Calibur dan juga si Megiddo ini saling memanfaatkan, at least adalah kata-kata apalah gitu dari Sistorius gitu teman-teman ya, yang bisa menambahkan hint ke cerita Saber itu sendiri. Jadi ketika Saber ya ketika si Pak Kamijo udah beres gitu ya, udah aja gitu ya, sih nggak bahas apapun di sini ya. Jadi mereka itu tetap fokus ke tujuan mereka gitu. Dan di sini tujuan barunya ialah mengumpulkan semua pedang suci dan Wonder Right Book untuk merestore si kepingan buku hebat yang kemarin dibahas itu loh teman-teman ya. Jadi tujuannya ya jelas di sini lagi-lagi untuk membuat dunia baru. Mungkin menurut Ana di sini caranya ya terkesan monoton gitu ya untuk penjelasan ini ya. Jadi takutnya itu ada rasa gagal maning lagi gitu ini si Megiddo teman-teman ya, karena dari kemarin tujuannya sama. Ayo kita mengumpulkan Wonder Right Book lagi, mengumpulkan Wonder Right Book lagi. Di sini Storius juga memberikan sebuah buku putih polos yang belum berwarna gitu teman-teman ya, tapi dari bentuknya ini seperti Jao Dragon tapi sekali lagi putih polos, belum ada warna gitu, masih blank teman-teman. Ke si Regiel di sini. Nah, yang jadi berbahaya itu mungkin sekarang itu si Megiddo itu bisa menciptakan monster lewat manusia gitu teman-teman ya. Jadi ini sama seperti banyak case di serial Kamen Rider di mana orang-orang itu diubah jadi monster gitu ya. Jadi kalau mungkin monsternya hancur ya manusianya yang diubahnya juga ikut hancur di sini teman-teman ya. Kalau sebelumnya para Megiddo ini menciptakan monster itu kan lewat sebuah alter right book gitu tanpa membutuhkan jasad manusia atau sebagainya. Tapi di sekarang butuh manusia gitu teman-teman ya yang dimasukin buku terus tiba-tiba jadi monster di sini ya. Nah, tentunya ini yang membuat para Kamen Rider menjadi seperti agak dilema untuk mengalahkan monster-monster ini kan. Jadi dalam case ini kan yang diubah menjadi monster Yeti ya adalah editor atasannya si Mei-chan. Jadi langsung aja Ana ceritain teman-teman ya. Dan juga problema kemarin belum beres-beres amat teman-teman karena pintunya itu yang antara penghubung si Wonderworld dan dunia nyata itu ternyata masih terbuka gitu ya, masih ternganga bisa dibilang teman-teman ya. Jadi belum beres-beres amat. Jadi di sini yang membuat si dunia nyata dan si dunia Wonderworld ini masih terkoneksi ya. Jadi belum tertutup-tutup amat ya. Makanya di sini banyak orang-orang di episode ini yang bisa melihat dunia Wonderworld dari dunia mereka sekarang alias si dunia nyata. Gitu ya, banyak sekali penampakannya. Dan juga di sini karena efek Koichi Sakamoto yang jadi si action director episode 16, ada cameo dari 3 cast dari si serial Ultraman JIT. Jadi dari Ultraman JIT mereka nyebrang semua ke Saber. Jadi nggak main-main, langsung 3 cast sekaligus yang main di episode Kamen Rider Saber kali ini teman-teman ya. Jadi pertama dia adalah ada si Hitomi Hasebe teman-teman. Jadi ini yang jadi si Lumina, istrinya dari si Leito Ultraman Zero di JIT. Terus kedua ini dan ketiga bisa dibilang ada pasangan suami istri, yaitu sweet aktornya si Ultraman Z, Ultraman Taiga, Ultraman JIT juga, Ultraman Rosso segala macam. Dia banyak mainin sweet aktor si Ultraman.
yaitu si Hideyoshi Iwata ya, bersama sang istri, yaitu istri Chinlocknya di Ultraman JIT, yaitu si Moa Aizaki teman-teman ya, si Mayu Hasegawa aktrisnya ya. Sayang dia udah mundur jadi aktris teman-teman ya, mungkin udah fokus jadi ibu rumah tangga. Dan kemarin ada rumor si Hideyoshi Iwata ini bakal jadi suite aktornya bayangannya si Saiko ya. Tapi ternyata belum ada konfirmasi juga dari dia, jadi cuman sebagai cameo aja di sini dia muncul teman-teman ya. Dan ngomong, kalau di JIT kan dia nggak ngomong ya, cuman dengan body language aja teman-teman ya. Luar biasa ya, 3 cast Ultraman JIT bisa langsung balik di satu episode Kamen Rider Saber di sini. Dan konteks episode ini kita juga sudah tahu dari preview sebelumnya teman-teman, kalau Toma ini akan diserang beramai-ramai oleh para member Sword of Logos lain ya. Jadi inilah yang jadi topik pembahasan kita juga teman-teman ya. Jadi kita bakal breakdown satu persatu, bakalan banyak prediksi, bakalan banyak spekulasi dan teori-teori juga pastinya. Pokoknya kalian simak sampai habis, terutama bagi yang sudah nagih-nagih bahas-bahas dari kemarin, Bang, mana bahas-bahas, Bang, mana bahas-bahas. Semoga kalian juga bisa lebih terlibat di episode bahas-bahas ini juga teman-teman ya, nggak nagih-nagih doang. Oke? Jadi Ane tunggu pendapat kalian, pastinya tentunya setelah kalian nonton bahas-bahas ini Ane sampai habis teman-teman. Jadi berawal dari Toma yang diajak pindah kerja ke markas selatan oleh si Mbak Reika Shindai teman-teman, si Angela May. Ini sih kayak ente kerja di Alfamart Kelapa Gading gitu ya, disuruh pindah ke Alfamart Sunter. Kira-kira seperti itu ya, dari markas utara pindah ke markas selatan. Tapi di sini tercium adanya itikat bukan untuk kebaikan ya teman-teman ya, menurut Ana ya. Jadi seperti ada sesuatu gitu. Tapi syukur di sini si Toma menolak ya. Jadi ia masih ingin di markas utara dan bertarung bersama para kesatria di sana, di markas utara di sini, macam si Rintaro, si Bang Winda dan lain-lain di sini. Jadi walau suasananya seperti sudah kondusif teman-teman ya setelah fase pertama kemarin, setelah kematian si Kalibur teman-teman ya, tapi di sini Toma masih terngiang-ngiang dengan kata-kata si Pak Kamijo di sini ya sebelum kematiannya, tentang meneruskan tujuannya si Pak Kamijo ini mencari kebenaran dan mencari impostor dalam organisasi Sword of Logos ya. Di bagian ini menurut Anda sih scoring musiknya lumayan bagus sih Gan teman-teman ya, ketika percakapan antara si Toma dan si Reika Shindai teman-teman ya. Jadi seperti tenang, tapi kita juga jadi bertanya-tanya dan penuh dengan kecurigaan ya. Nggak tahu entah itu Ana doang yang ngerasa atau kalian juga ngerasa teman-teman ya. Nah soal hal ini juga si Toma ini juga sempet curhat ke si Mei setelahnya ya. Jadi si Mei Chan ini yang berisik itu ternyata kalau udah diajak ngobrol empat mata gini, ternyata juga bisa kalem dan bisa menyesuaikan suasana. Enak lah gitu di sini ya. Dan mulailah di sini si Mbak Reika ini menjadi pengadu domba dengan membuat probabilitas ngawur ke yang lain gitu ya soal pengkhianat di organisasi, yaitu si Toma sendiri teman-teman ya. Padahal dia sendiri pengkhianatnya bisa dibilang. Nah di sini maksud Ana yang pacingnya terasa sangat cepat itu ya ini teman-teman ya. Dimana yang lain itu para member-member lain, para cast-cast lain ini begitu dengan cepat percaya ke si Reika Shindai yang notabene adalah orang baru gitu, baru muncul. Yang dibanding si Toma itu sudah lebih lama berjuang bersama-sama dengan yang lain gitu kan. Udah mati-matian di kemarin lawan para Megiddo dan Kalibur. Masa hilang gitu kepercayaannya dengan sangat cepat teman-teman ya. Tapi di sini si Reika Shindai juga memberikan kemungkinan-kemungkinan agar para member markas utara ini percaya si Toma ini membelot atau berkhianat teman-teman ya. Nah contohnya karena si Toma itu ikut mengejar si Kalibur kemarin ya ke portal itu teman-teman ya, yang penggabungan dua dunia, sehingga itu si Toma itu dibutakan oleh kekuatan besar buku tersebut gitu. Jadi terpengaruh teman-teman ya. Nah hal tersebut itu membuat terjadinya katanya rantai pengkhianatan ya. Ini juga sering banget disinggung sama si Dai Shinji ya, rantai pengkhianatan ya. Jadi ini sama juga dengan apa yang terjadi ke si papanya Kento yang berkhianat, terus juga lanjut lagi ke Pak Kamijo, dan ini ditakutkan lanjut lagi ke si Toma gitu ya. Jadi ini juga merembet kecurigaannya ke para member lain. Waduh, jangan-jangan nanti si Toma berkhianat gitu ya. Jadi ini alasan yang paling logis yang dibawa ke Reika Shindai ke para member lain dalam cerita ini ya. Dan juga nasib si Tante Sofia juga diceritakan teman-teman di sini akhirnya setelah beberapa episode menghilang, tapi seperti masih kayak bertanya-tanya nih juga ya, katanya sih kata si Mbak Reika, si Mbak Sofia ini atau Tante Sofia ini diculik sama si para Megiddo teman-teman ya. Nah ini membuat Ana bertanya-tanya, apa bener diculiknya sama Megiddo? Karena belum ada conversation antara member Megiddo lain seperti Storius, Zuos, Regiel gitu sama si Tante Sofia teman-teman ya. Atau markas selatan
yang nyuri si Tante Sofia teman-teman ya. Jadi ini permainan teman-teman ya, salah satu permainan si Reka Shindai biar ada konflik di sini teman-teman. Nah, apa mungkin juga di sini Mbak Reika dan Markas Selatan ini bekerja sama si para Megiddo. Waduh, itu sih udah kejauhan spekulasinya teman-teman ya. Sekali lagi itu sih masih spekulasi teman-teman. Dan beberapa kali juga di episode ini si Reka Shindai juga terlihat sedang berkomunikasi ya dengan seseorang lewat saluran telepon gitu ya. Dan bisa jadi itu kan bosnya gitu ya. Jadi masih ada antek-antek atau atasan lagi gitu di Markas Selatan yang nyuruh Mbak Reika ini buat ngelakuin hal ini. Buat ngelakuin hal ini, hal itu, biar si Toma membelot segala macem ya. Nah, secara cepat pun di sini Toma dilabrak oleh para member lain dan disuruh memberikan Seiken Sword Driver-nya dan juga si Wonder Right Book-nya. Katanya ini adalah perintah dari Markas Selatan. Karena semua member dari Markas Utara ini, kecuali si Toma ini, sudah pindah dinas semua ke Markas Selatan. Buset, secepat itu teman-teman ya, karena pengaruh si Reka Shindai. Jadi pilihannya itu teman-teman ya, Toma ngasih si Seiken Sword Driver dan Wonder Right Book-nya, atau ikut bertarung dengan para teman-temannya di Markas Selatan teman-teman ya. Tapi di sini Toma menolak. Jadi gimana ya teman-teman ya? Sebenarnya bisa aja dia terima. Toh kan dia masih bekerja sama dengan teman-temannya. Gitu teman-teman ya. Tapi di sini dia menolak. Dia masih tetap ingin kerja di utara teman-teman ya. Alasannya itu ada dua. Dia ingin menyelamatkan Luna pertama, dan juga kedua itu dia ingin mencari pengkhianat dalam organisasi Sword of Logos. Oh ya, di sini juga diceritakan awal-awal si Toma ini bertemu Luna saat kecil gimana ya teman-teman ya. Ya sebenarnya simple aja sih teman-teman ya, cuman kayak bocah anak kecil gitu, cuman kayak disamperin aja gitu ya. Terus si Lunanya ngomong, ketemu juga Mystic kita. Terus si Tomanya nanya gitu, ketemu apaan gitu. Terus si Lunanya ngegombalin, ya ketemu kamu. Udah baper di situ, udah cinta mati sampai sekarang ya. Dicari terus walaupun udah hilang. Udah baper Toma cilik ya. Dan akhirnya soal adanya impostor dalam organisasi juga dikasih tahu juga ke lain sama si Toma gitu. Aku nggak bisa percaya sama Sword of Logos karena katanya ada pengkhianat di sini ya. Mei-chan juga sebelumnya juga sudah tahu sebelum para member ini tahu teman-teman ya. Jadi di sini juga impactnya pertama banyak yang tidak percaya pastinya, terutama si Kenzan yang bisa dibilang kayak bocah pikirannya. Termasuk Rintaro nih teman-teman ya. Dia itu tidak percaya, tapi bahkan di sini dia ke arah tidak terima teman-teman ya. Karena bisa dibilang sejak si Rintaro kecil ini dia sudah dibesarkan oleh Sword of Logos. Mungkin masa lalunya ini si Rintaro ini udah nggak punya dua orang tua, dibesarkannya sama Sword of Logos, termasuk sama si masternya yang sudah dibunuh sama si Zuos gitu ya. Jadi dari semua adu mulut dan pro kontra ini ya terjadilah baku hantam, udah tidak terhindarkan teman-teman ya. Dan di sini lumayan keren lah fight-nya teman-teman ya, karena ya Koichi Sakamoto action directornya untuk episode ini. Nah, kata-kata yang bikin menohok dan para member lain ini memutuskan untuk menyerang si Toma mungkin menurut Ana ketika si Toma ini mengucapkan, gua nggak bisa percaya sama Sword of Logos gitu ya teman-teman ya. Tentunya ini yang bikin orang lain, para member lain ini kaget semua teman-teman. Loh kok gitu teman-teman ya, kok nggak percaya gitu. Nah pastinya semua ini udah curiga, termasuk kita itu dengan si Reka Shindai ya. Jadi Reka Shindai itu bisa dibilang dalang dibalik semua ini teman-teman ya, karena dia berhasil mengadu domba. Terus juga Toma juga udah nangkepnya ke situ teman-teman ya. Ternyata benar ada pengkhianat, dia langsung image-nya ke si Mbak Reka Shindai teman-teman. Nah tapi Ana yakin sih masih ada lagi pengkhianat yang lain teman-teman ya. Seperti yang Ana bilang di kalimat sebelumnya teman-teman, ada atasan-atasan yang nyuruh si Reka Shindai ini berbuat seperti ini gitu. Dan cepet banget gitu ya ke reveal-nya teman-teman ya. Kalau aja dibungkus dalam beberapa episode soal siapa pengkhianatnya, kita pasti akan penasaran gitu, terus deg-degan untuk episode-episode mendatang teman-teman ya. Tapi mungkin ini kan baru awal teman-teman ya. Jadi mungkin aja pengkhianatnya itu gak cuman satu orang doang teman-teman, tapi banyak, gak cuman Reka Shindai doang. Sekali lagi yang Anda bilang bisa juga atasan-atasannya di sini ya. Jadi semoga arc ini juga bisa menjadi arc yang menarik lah ya untuk arc kedua Saber ini tentang pengkhianat ini, dimana si Toma ini kan mungkin main konteksnya harus mengembalikan kepercayaan para teman-temannya kembali di sini teman-teman ya. Jadi bisa terasa juga prosesnya bakalan seperti apa sih
agar teman-temannya si Toma ini bisa balik lagi dan bisa bertarung bersama lagi gitu. Dan di tengah-tengah dihajarnya datanglah si pria berkerudung dari Avalon ya teman-teman ya, bernama Yuri yang melindungi Toma. Jadi Yuri namanya teman-temannya, bukan si Anjayani di sini. Dan yes, dia adalah Kamen Rider teman-teman ya, Kamen Rider yang berubah menjadi pedang, yaitu Kamen Rider Psycho, bukan Kamen Rider Anjayani. Sekali lagi sudah dibahas juga di Tokusatsu ya. Dan di sini Yuri mengklaim dia adalah pedang terkuat yang melindungi dunia. Jadi mungkin lebih kuat dari Second Sword Driver, lebih kuat dari Dogoken, lebih kuat dari Onjuken dan lain-lain. Kalau memang omongan dia benar di sini ya. Dan sepertinya benar kalau si Psycho ini adalah salah satu dari dua pedang awal, yaitu pedang cahaya dan juga pedang kegelapan teman-teman ya, yang diceritakan sama si Tassel jauh di episode-episode sebelumnya ya. Jadi sepertinya sih sudah terjawab juga ya di awal episode ini ya. Jadi kalau lawan dari si Ankokuken Kurayami itu adalah si Kamen Rider Psycho ini gitu ya. Jadi apakah si Psycho ini bisa jadi kunci untuk mengembalikan Kento nantinya? Nah, Anda juga belum tahu teman-teman. Nah, yang ada di pihak Toma jadi sekarang cuman si Yuri dan si Mei teman-teman ya. Jadi bagaimana si Toma ini mengembalikan keadaan ini patut ditunggulah seperti apa ya. Dan juga si Kamen Rider Psycho ini dengan sangat gampang sekali mengarahkan para 4 kesatria yang menyerang si Toma ya. Jadi cuman nyerang-nyerang sendiri gitu ya, kayak kuyang udah beres gitu teman-teman ya. Dan juga di ending ini si Toma juga seperti sendiri teman-teman ya, karena situasinya ya seperti itu di episode ini. Jadi dibikin sendiri pas ending yang joget-joget ya. Yang ada dia keliling-keliling di kayak museum gitu teman-teman, dia sendiri teman-teman ya. Jadi sama seperti pas Kento pas mokat di sini teman-teman. Dan episode minggu depan di sini para member lain bakal disuruh-suruh sama si Mbak Reika teman-teman ya. Jadi ini sama seperti kayak Mbak Sofia yang ambil kendali, cuman si Mbak Reika ini ya. Jadi ini mungkin itikatnya bukan itikat baik teman-teman ya. Nah, ini juga pastinya Anda bertanya-tanya apa sih tujuan Markas Selatan gitu ya. Padahal Sword of Logos itu ada untuk melindungi keseimbangan dunia. Tapi kenapa sampai harus ada pengkhianatan dan segala macam intrik di dalam organisasi? Jadi apakah ujung-ujungnya untuk kekuatan besar lagi? Nah itu dia. Terus juga si Mbak Yuki, yaitu si editor atasan Mei, namanya Mbak Yuki teman-teman ya, yang diperankan sama si Hitomi Hasebe tadi, yang diubah jadi si Yeti tadi ya, Yeti Megiddo ya. Jadi mungkin bakal ditebas sama si Psycho teman-teman, tapi si Toma dilema karena kalau ngancurin si Yeti Megiddo-nya, si Mbak Yuki juga ikut hilang di sini ya. Jadi ada Yamero gitulah ke si Psycho-nya ya. Jadi si Psycho-nya sih bodoh amat, pokoknya dia mau ngancurin Megiddo-nya, tapi si Tomanya juga jadi galau. Jangan itu manusia aslinya. Bodoh amat sih si Yuri-nya. Mungkin sekali lagi teman-teman ya. Oh ya, dan juga shadow-nya atau bayangannya si Psycho nanti bakalan muncul untuk menjadi pengguna si Psycho-nya. Jadi kita lihat juga gaya bertarungnya seperti apa sih Kamen Rider Psycho ini ketika sudah dipegang oleh sebuah user gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi segitu aja untuk bahas-bahas episode 16 Kamen Rider Saber. Ingat untuk bahas-bahas episode 17-nya minggu depan teman-teman ya. Jadi masih libur 2 minggu, libur tahun baru pastinya teman-teman ya. Jadi jangan tanya lagi kan kapan bahas Saber, kan lagi libur teman-teman ya. Jadi ditunggu aja. Jadi kan tanggal 10 tayangnya ya. Jadi seminggu setelahnya aja Anda bakal bahas. Gitu aja teman-teman ya. Jadi sangat menarik sekali untuk episode kali ini karena membuka arc baru, yaitu arc kedua teman-teman ya, tentang pengkhianatan ini. Jadi masih luas sekali teman-teman ya tentang spekulasi dan prediksinya bakal seperti apa. Nah, Anda serahkan ke kalian. Jadi inilah pendapat Anda yang sudah Anda curahkan semua di episode 16 ini teman-teman ya. Sudah selesai. Nah, sekarang giliran kalian berspekulasi dan berpendapat dan berkomentar di kolom komentar soal arc kedua permulaan Saber ini teman-teman ya. Dan kalau ada kesalahan dan koreksi, silahkan kalian koreksi aja di kolom komentar bawah. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dari kata bye bye guys.